الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat Islam sehingga kita semua mampu berkumpul di tempat ini walaupun di tengah keadaan cuaca yang begitu terik dan juga jam yang sudah hampir sore, namun tetap bersemangat untuk hadir datang untuk membersamai kegiatan kita pada hari ini, yakni kegiatan diseminasi tentang budaya positif, di mana saya Muhammad Sudarsono sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 dari UPT SMK Negeri 6 Takalar. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke junjungan putra Padang Pasir Madinah, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin sekaligus uswatun hasanah untuk kita semua. Bapak Ibu para hadirin insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempergunakan waktu dengan yang sebaik-baiknya, pertama-tama marilah kita mendengarkan sepatah kata sambutan dari Kepala UPT SMK Negeri 6 Takalar, Ibu Haja Siti Samsia SPFPD. Kepada Ibu saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, saya hormati terutama yang calon guru penggerak kita yang hari ini alhamdulillah diberikan tugas sebagai calon guru penggerak. Teman-teman juga tahu bahwa kita guru penggerak ini sudah sampai ke 10 angkatan ya, kalau sampai ini mungkin ada lagi. Dan kalau dilihat baru berapa Bapak Ibu guru, jadi kita ini ada masukan semua untuk bisa bersiap-siap, mempersiapkan diri dan ikut untuk bisa lolos masuk. Jadi kalau kita di sini baru Ibu Suci mungkin dengan Pak Sono ya, dan alhamdulillah Bu Suci kemarin sudah masuk juga di daftar guru praktik ya, praktik baik, sudah pengajarnya sekarang sudah masuk ya. Jadi teman bersiap-siap lagi untuk bisa ikut berikutnya. Saya kira kan bisa di maksudnya mencoba ya, ini biasa kan dia ini biasa takut tidak lulus apa, tapi kan yang bisa dicoba saja. Hari ini saya diberikan tugas untuk berikan masukan dari guru penggerak tentang budaya positif. Kita tahu Bapak Ibu budaya positif di kelas yang akan diberikan materi yang mensosialisasikan ya, atau memberikan pengetahuan dari guru penggerak ke guru-guru kita mengenai budaya positif di kelas. Jadi tentunya ini adalah budaya, kita tahu semua Bapak Ibu, suatu kebiasaan kita itu mengajar di kelas. Bagaimana kita menerapkan siswa kita untuk bersikap positif. Pertama saja misalnya kita membudayakan bagaimana salam, kan gitu ya. Salam kita kebiasaan
tentunya itu kan kita kalau di sekolah itu kan biasanya kita sepakati misalnya salamnya misalnya kalau mau masuk di kelas bersiap kan ada begitu ya. Jadi kan misalnya siap salam kepada guru, sudah kita berdoa baru selesai kita begitu bersalam. Kemudian ketika kita masuk di kelas, apakah dulu kan sekarang tidak ada mungkin yang antri baru masuk ke satu-satu. Dulu kan biasa di kelas satu-satu masuk periksa buku, itu mungkin SDG mungkin. Iya, kalau di SMK, di SMK kan kita setiap pembelajaran orang dewasa ini. Jadi kita mungkin tidak berbaris ini, tidak itu siap. Kemudian di kelas tentunya kita ada aturan-aturan kebiasaan kita di kelas pada waktu masuk. Ya pasti kita ada namanya kontrak belajar. Ini yang kita harus anukan Bu, Bapak Ibu di kelas itu, sehingga apa yang menjadi perjanjian kita dengan siswa bisa juga dilaksanakan. Tapi kalau misalnya tidak ada kita memang kontrak belajar tahap pertama asal masuk saja, ini tapi itu yang pertama yang kita berikan. Nah, saya dipercayakan begini misalnya. Saya dipercayakan mengajar misalnya matematika selama ini berapa kita anukan berapa kali. Kemudian di situ ada cara saya memberikan nilai misalnya 80%, 20% kehadiran apa nantinya nanti. Kan bisa begitu. Jadi ada kita kontrak belajar tak. Kemudian jam masuk. Jadi kita juga sendiri tuh kalau misalnya kita terapkan terlambat ini udah boleh masuk atau tahun begini nanti diberikan sanksi apa. Kita juga kemarin saya yang pelatihan tahu-tahu gitu misalnya nanti dikasih kita merah kita setengah kemarin salah saya yang makan cepat-cepat itu kalau pelatihan yang terlambat berapa menit dikasih kita merah. Jadi itu saya maksudnya sudah kelas-kelas ada begitu juga kepala misalnya, apalagi masih diberikan aturan begitu, apalagi mungkin yang siswata. Nah, di situ kita bisa memberikan aturan-aturan sehingga tidak telat. Ya kita juga sebagai guru kebiasaan tak datang mengajar. Nah dilihat juga itu kalau siswa ada tahu-tahu paling ibu itu 15 menit 20 menit keluar masuk dulu ngobrol juga pergi dulu makan itu ibu. Nah, kan begitu tahu Bapak itu kan kebiasaan itu begitu tahu. Atau misalnya sudah jam istirahat ada beberapa guru saya baca Bapak Ibu yang di PMM-nya itu kebiasaan waktu tidak tepat, memburu-buru materi. Kemarin kan sudah bicarakan itu yang esensial saja. Ya perlu waktu, tapi bagaimana kita memposisikan guru di kelas itu dimengerti baik siswa. Nah, ini kebiasaan kita ini aturan-aturan tak. Contoh ya, tapi itu kan mungkin 1-2 kali mungkin saya lihat Bu, Bapak Ibu di kelas. Banyak juga kan mengajar terus nih, tidak lupa itu dia bikin diskusi. Seakan-akan kita nih, padahal kan kita tahu bahwa guru sekarang bukan nih salah satunya sebagai memberikan materi. Tinggal kita kasih materi, kasih tugas anak-anak, dicari sendiri berkelompok nih diskusi. Tapi kadang-kadang juga yang diskusi disuruh gurunya di depan. Ya, bukan begitu. Ini tidak jalan-jalan topi dilihat, dikasih clue apanya kayak begitu kalau diskusi. Sehingga anak view, kemana Bu? Sampai jam mau akhir tidak selesai kelompoknya, karena kita tidak bantu jalan toki kasih ya itu lagi besar-besar ke Bapak, tapi Bapak Ibu guru ini misalnya ini kan salah satu saya belum melihat langsung pagi sampai selesai, tapi baru 1-2 saya lihat itu yang kemarin gara-gara PMM itu sehingga saya bisa melihat ya. Kemudian di berikutnya itu yang kemudian positif tak sudah kita kontrak belajar semua mendisiplinkan itu tadi tepat waktu datang jangan terlambat. Itu tadi sanksinya dari kita itu yang penting itu adalah budaya yang terlambatnya atau apa yang positif kita berikan, atau kalau dia bisa berikan alasan yang tepat ya jatuh bagi atau hukum atau bagaimana. Ada tuh yang kita mungkin sudah tahu mungkin biasa yang sering pelatihan ada video-video itu yang pasien yang viral itu terlambat berapa hari terus ternyata orang tuanya sakit atau apa di rumahnya dia harus bantu. Ada kan gitu, jadi harus tahu. Tapi gurunya itu galak juga kan biasa tidak mau dimulai pelajaran kalau belum
Ya tahu dia begitu tahu dia sih melaksanakan misalnya. Ada tutorialnya, jadi perlu kita tanyakan Bapak Ibu kalau terlambat. Iya. Kemudian budaya yang ada juga yang antri, bisa juga itu begitu di kelas masukkan soal atau mau masukkan apa, kita ajak siswa untuk budaya mengantri, sehingga pada waktu di masyarakat juga akan berlaku kan gitu ya. Banyak itu biasa kita seorang dewasa jangan bikin anak, kita bagi antri kalau makanan itu biasa depan nih, tiba-tiba nyolong di depan sekali. Ini budaya antri, jadi kita berikan pemahaman kepada anak budaya mengantri. Jadi kita juga misalnya kalau ada ini masukkan soal atau apa, kadang-kadang laki-laki menyerobot atau apa, itu yang hal-hal positif itu yang bisa kita terapkan Bapak Ibu, dimasukkan di kelas budaya mengantri. Kan banyak ya, gotong royong, berkolaborasi sama teman kalau berdiskusi ya. Ya mungkin kapan-kapan mungkin sebentar diberikan pemahaman kalau mungkin ada di CGP kita, materinya kan Pak Sono akan diinikan. Saya kira banyak hal-hal positif yang bisa diberikan di kelas, kolaborasinya berdiskusi, kemudian kita juga bagaimana bergotong royong atau kerja bakti bersama. Nah, itu juga budaya positif, budaya itu adalah kebiasaan kita. Iya, budaya kebiasaan kita. Bagaimana menciptakan atau menghadirkan nilai-nilai yang positif sehingga siswa mampu untuk menerapkannya dengan baik. Kemudian sikap banyak layar jujur, kita dari awal kita berikan teman-teman siswa bagaimana bersikap jujur di kelas sehingga dia bisa menerapkan ke teman-temannya ya. Saya kira banyak budaya positif kita berikan, nanti mungkin akan ada masukan tadi saya bilang dari CGP. Itu jadi saya kira bisa terlalu lama memberikan masukan ya, nanti mungkin akan diperjelas di grup penggerak. Ya, saya mau ngajak teman-teman, Bapak Ibu guru untuk menyimak atau mendengarkan materi dari grup penggerak kita. Ini adalah suatu momen atau wadah untuk kita sharing dari sinilah ya. Nanti sebentar apa pengalaman dan apa yang perlu kita sikapi bersama, apa yang kita bisa terapkan di sekolah ini. Saya kira semua teman-teman pasti banyak lah anunya, hanya tinggal bagaimana kita memberikan sama-sama men-sharing apa kita punya dan apa yang diberikan oleh selama ini pengalaman dari guru penggerak kita. Saya kira cukup, terima kasih. Mohon maaf pada kesalahan saya penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut istirahat dan pemaparan budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 10 UPT SMK Negeri 6 Takalur. UPT SMK Negeri 6 Takalur dalam hal ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1. Baik, untuk sementara kita telah melihat sampulnya kami, yakni tentang budaya positif. Konsep budaya positif itu ada terdiri dari beberapa. Yang pertama yakni perubahan tentang paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama yakni pembelajaran tentang paradigma baru, yakni pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu telah mendengar tentang apa yang saya berikan tanda kutip, yakni berdiferensiasi, yakni keberagaman pembelajaran.
atau keberagaman metode pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Nah, berdiferensiasi ini juga berlaku untuk tentang gaya belajar peserta didik. Jadi di guru penggerak itu dipelajari tentang bagaimana mengatur gaya belajar peserta didik. Di antaranya ada peserta didik yang mungkin tidak akan mengerti kalau dijelaskan, tapi mengerti kalau dilihatkan gambar atau video. Atau ada juga peserta didik yang ketika diceramahi tidak mengerti, diberikan video, diberikan gambar, diberikan ilustrasi, tidak mengerti, tapi ternyata dia itu orangnya kinestetik, dia gelisah, selalu gelisah, tapi dari kegelisahan itu dia mengerti. Nah, di guru penggerak dipelajari tentang gaya belajar tersebut, sehingga misal untuk orang-orang atau peserta didik yang orangnya visual itu harus duduk di depan papan tulis, karena dia akan melihat papan tulis. Dia tidak akan mendengar penjelasan guru, dia akan melihat, oh ternyata yang digambar itu adalah bangunan seperti ini. Nanti dijelaskan dengan gambarnya, baru peserta didik itu mengerti. Ada juga gaya belajar yang kedua. Gaya belajar yang kedua adalah auditory atau mendengarkan. Biar diberikan video, biar diberikan gambar, dia tidak akan mengerti. Tapi kalau dijelaskan nih pengertiannya, definisinya sampai runtutannya, dia mengerti. Maka peserta didik yang seperti ini harus duduk sejajar dengan meja guru, karena pasti dia akan selalu mendengar gurunya bercerita tanpa memikirkan apa yang ada di papan tulis. Itu untuk auditory. Auditory itu juga orangnya ribut kalau belajar, pasti dia baca. Dia untuk peserta di auditory itu kalau tidak bisa membaca dalam hati, pasti dia baca. Dan pendidikan ini adalah ini. Dia pasti bersuara. Itu adalah gaya belajar tentang anak-anak auditory. Ada juga tentang kinestetik yang aktif ketika peserta didik berada di kategori kinestetik, maka tempatkan dia di dekat pintu keluar. Tempatkan dia di dekat pintu keluar, karena pasti gelisah. Sebentar mau izin bu kencing, sebentar ibu mau dulu pergi bu mau pergi. Dan begitu caranya dia belajar. Mungkin saja di tengah perjalanan dia ingat-ingat, atau mungkin saja memang dia mengganggu temannya dan melihat buku temannya, melihat materi temannya karena dia aktif. Dan segala pembelajaran tidak mesti harus sama. Jadi ketika disuruh buatlah info poster digital tentang, berarti yang bisa membuat poster digital hanya orang-orang yang visual, orang-orang yang mengerti bagus di gambar. Nah, kalau untuk auditory, orang-orang yang peserta didik di auditory itu disuruh membuat ceramah, disuruh merekam voice note, disuruh membuat apapun itu. Kalau orangnya kinestetik itu disuruh membuat produk, disuruh mempraktekkan apa yang mau dipraktekkan buat dia. Kalau di visual disuruh menggambar pot bunga. Kalau auditory itu disuruh menjelaskan dengan suaranya, dengan lisannya tentang apa itu pot bunga. Kalau yang kinestetik itu harus disuruh buat pot bunga. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya keberagaman metode pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik. Itu tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan berupa penghargaan dan ancaman atau hukuman. Nah ini misal, ini pengalaman pribadi. Kalau misal di teman-teman saya di, kalau masih ingat ada namanya anggota center,
Kalau masih ingat itu ada beberapa siswa rekan-rekan saya, anggaplah yang telah lulus ini, misalnya Sofia Manakari, Aziza, Mama Faiz dan teman-temannya. Itu saya berdayakan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ketika menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan berupa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Misalnya, ada guru yang memberikan instruksi kepada siswanya, nah, kerjakan dulu ini poin 1 sampai 10. Kalau kau kerjai dapat komomoyo, kalau tidak kerjai lari ke keliling lapangan. Maka itu tidak termasuk dalam disiplin positif. Dan artinya peserta didik itu dengan ikhlas mengerjakan apa yang kita instruksikan. Tidak butuh penghargaan dan tidak butuh juga punishment, tidak butuh hukuman dan tidak butuh penghargaan, karena memang peserta didik tugasnya adalah belajar. Jadi seperti itu. Jadi disiplin positif mengingatkan kepada kita untuk tidak memberikan penghargaan atau tidak memberikan hukuman atau ancaman kepada peserta didik, karena memang tujuannya adalah belajar. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi di situ tujuan kita sebagai pendidik memberikan mereka stimulus bahwasanya kita memang siswa yang harus belajar. Motivasi dirinya itu yang kita butuhkan, bukan mengerjakan tugas karena nilai dari kita atau penghargaan apresiasi dari kita. Kerja ini nomor 1 sampai nomor 10, kalau benar saya cantik ke Momoyo misalnya. Atau kalau salah harus kita bersihkan mesin. Seorang pendidik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan disiplin positif itu tidak melakukan hal itu lagi. Semoga tidak melakukan hal itu lagi. Karena siswa, peserta didik, murid itu sejatinya adalah belajar dan memiliki motivasi tersendiri. Selanjutnya, ada nilai-nilai kebajikan yang akan dimiliki oleh semua manusia. Yang pertama, beriman dan bertakwa yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global dan gotong royong. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, rendah hati, antusias, percaya diri, empati, dan amanah, santun, dan dermawan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di setiap manusia. Bagaimana tentang kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada beberapa 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan. Kita sebagai pendidik juga mengerti, mungkin barangkali di antara peserta didik kita ada yang memiliki penguasaan. Contohnya seperti, untung itu saya, karena saya ketua OSIS bisa ikut suruh itu sana. Untung itu saya, untungnya ketua Galaska, jadi bisa ikut suruh itu sana untuk ambil spidol. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk penguasaan. Dia bisa menguasai kondisi yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup mungkin kita semua sudah mengerti bahwasanya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh udara yang bersih, kita butuh buang air yang bersih, yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Itu untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita sudah mengerti juga bahwasanya kita manusia itu butuh kasih sayang. Contohnya seperti pendidik kepada peserta didiknya. Contohnya seperti bilang si A, untungnya itu saya, nah saya menjadi ibu faidah. Seandainya tidak nah saya akses sama nilaiku. Itu salah satu contoh dari kasih sayang dan rasa diterima.
Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ini kesenangan banyak juga yang terjadi di antara kita terkait pendidik dengan peserta didik. Misalnya saya alhamdulillah bisa kerja tugasku meskipun tidak dikelaskan. Maksudnya dengan kerja makin di taman, kerja makin di perpus, dan jelas tapi senang. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang keempat. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan ini masuk juga di pembelajaran berdiferensiasi, bebas memilih apa yang ia mau kerjakan. Kerjakan pot bunga, mau visualnya kan, mau rekaman suaranya kan, mau prakteknya kan, kita sendiri bebas memilih apa yang diberikan oleh kita dalam kondisi hidup kita. Itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada eksternal dan ada internal. Yang eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk yang di internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah beberapa poin-poin tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya dari disiplin tadi tersedia juga konsep disiplin identitas yang gagal, di mana yang gagal itu ada 2, terkait hukuman dengan penghargaan. Di mana identitas yang gagal, disiplin hukuman itu adalah menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini terkait disiplin yang gagal untuk hukuman. Adapun ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, itu juga adalah identitas yang gagal. Karena yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan atau sifat iri peserta didik dengan peserta didik yang lain, dan yang ketiga mematikan kreativitas peserta didik, dan yang keempat merampas hak dan hak menghargai dirinya. Ini adalah kedua hukuman dan penghargaan, 2 disiplin identitas yang gagal. Bagaimana dengan yang sukses? Yang sukses itu ada 2. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Kalau konsekuensi mungkin biasa makin dengar, dan untuk terkait restitusi, untuk pelajaran restitusi itu baru saya dapatkan di guru bergerak. Restitusi dalam hal ini adalah mengembalikan kelompok ke dalam kelompoknya, mengembalikan individu ke dalam kelompoknya. Misal ada yang bermasalah, nanti bagaimana caranya guru penggerak mengembalikan dia ke dalam rumpun yang biasa dia lalui. Yang pertama untuk konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, yang kedua perlu monitoring berkelanjutan, yang ketiga murid menghormati peraturan, yang keempat kehilangan waktu untuk merenungi kesadaran. Ini teknis kimia saya kerjakan malam-malam presentasi ini, dia agak banyak terpapar. Selanjutnya untuk restitusi, yang pertama murid bertanggung jawab atas perilakunya, yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain, dan yang keempat murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi beberapa kejadian di restitusi ini, misalnya ada seseorang, ada peserta didik A dan peserta didik B yang membuli temannya yang B karena nilai ulangannya lebih tinggi dibanding B. Nah, di sini diadakan restitusi. Selain diadakan oleh guru BK, juga boleh diadakan oleh guru mapel dan wali kelas. Bagaimana caranya si A dan B saling memaafkan atas apa yang telah terjadi. Nanti ada praktiknya di belakang, nanti saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi?
Perbedaannya yang pertama untuk hukum adalah guru menghukum siswa tersebut hormat di bendera 10 menit, dan guru marah dan murid takut. Ini adalah hukuman. Sementara untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tinggal di kelas saat istirahat selama 10 menit. Dan yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini yang dimaksud oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya ada kontrak belajar. Kalau di guru penggerak, diyakini adalah keyakinan kelas. Dan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Apa masalah yang terjadi sehingga harus hormat di bendera 10 menit, itu yang akan direstitusi. Dan yang kedua dari restitusi adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Praktek restitusi ini sebenarnya bagus diterapkan di lingkungan kelas kita. Ini juga yang menaikkan tadi tentang disiplin dan budaya positif, yakni 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, di mana guru mengatakan patuhi aturan sekolah, kalau tidak berdiri di depan kelas. Itu adalah seorang guru penghukum. Yang kedua adalah guru pembuat rasa bersalah. Pasti guru itu mengatakan, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Gara-gara kamu ini, nah begini nih teman kelas kah? Karena gara-gara kamu ini, nah rusak ikut bunganya. Karena gara-gara kamu. Itu adalah guru yang membuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ketika guru berprofesi atau posisi kontrolnya sebagai teman, itu akan berkata, ayolah tertib, buatlah ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ke depan jangan diulangi. Itu kalau guru berposisi sebagai teman. Selanjutnya ada guru yang berposisi sebagai pemantau. Maka guru kan berkata, berapa kali ibu guru kasih tahu, ibu guru kecewa sekali sama kamu. Ini adalah posisi kontrol sebagai guru pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Guru itu akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Dari kelima posisi kontrol guru ini, silahkan tempatkan diri kita di mana kira-kira berada sekarang dan bagaimana seharusnya kita semua sebagai pendidik. Untuk itu, 5 posisi kontrol guru ini saya paparkan di depan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Hasil dari disiplin positif tadi, baik identitas gagal maupun identitas sukses, itu berasal dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya dibuat oleh wali kelas, biasanya pula dibuat oleh guru mata pelajaran. Dulu dikenal dengan kontrak belajar, sekarang dinamai dengan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini jelas berbeda ketika peraturan adalah ada hal yang dilanggar dan disepakati oleh petinggi-petinggi atau atasan-atasan atau orang yang berkompeten. Sementara kalau keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan budaya positif yang disepakati oleh masing-masing peserta didik dan disetujui oleh guru yang ada dalam kegiatan keyakinan kelas. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan, contohnya saja mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor atau kendaraan roda 2. Itu karena ada 2.
terkait dengan aturannya, bahwasanya kalau tidak pakai helm ini ditilang Ki. Terkait apa yang kita sepakati adalah kalau tidak pakai helm ini pecah kepala kalau jatuh Ki. Ini adalah dua hal yang berbeda terkait peraturan dengan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Ini maksudnya lebih abstrak, kita sepakati sendiri, kita yang setujui sendiri dalam lingkungan kelas. Dan aturannya pun tidak banyak, sepertinya sedikit saja biar mudah diingat. Misal aturan kelas yang sedikit dan mudah diingat itu misalnya datang tepat waktu, menghormati guru dan teman, meminta izin pada saat ingin meninggalkan kelas, dan mengurangi penggunaan handphone pada saat pelajaran berlangsung. Itu hanya 4, beda dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh wali kelas sebelumnya yang diadopsi dari tahun ke tahun. Selanjutnya yang ini berupa pernyataan universal. Apa saja yang ingin disepakati dalam kelas itu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya pastinya dapat diterapkan di kelas, dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya dibuat dalam bentuk positif ini, misalnya ada aturan dari sekolah atau dari wali kelas ke kelas. Aturan yang pertama, dilarang terlambat. Maka itu akan diubah dalam bentuk positif. Ketika kita dilarang terlambat, ubah keyakinan kelas menjadi kata yang positif dalam bentuk positif. Misalnya datang tepat waktu, supaya lebih mengenai siswa lebih meyakinkan kelasnya, meyakinkan dirinya bahwasanya kita harus melakukan datang tepat waktu. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi semua peserta didik harus menyepakati. Kalau misalnya satu aturan, satu peserta didik, maka akan ada 36 aturan. Aturan itu diubah menjadi keyakinan kelas dan dibuat dalam bentuk positif dan sedikit saja agar peraturan itu dapat diterapkan. Keyakinan kelas itu dapat diterapkan di kelas. Nah, selanjutnya adalah restitusi itu tadi. Restitusi itu tadi ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti ini, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa yang merasa bersalah, kita harus menanyakan, menstabilkan identitasnya. Kita harus sampaikan ke murid itu bahwa kita semua pasti pernah berbuat salah. Kenapa si B dibully sementara yang lain tidak dibully? Oke lah, kita semua pasti pernah berbuat salah. Setelah segitiga menstabilkan identitas, selanjutnya adalah bagaimana menvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa kita si A, kenapa jelek-jelekan nilainya si B? Apa alasan tak? Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah segitiga dari sisi selanjutnya tentang validasi tindakan yang salah. Nah, dari sekian banyak itu terbitlah sisi ketiga selanjutnya tentang menanyakan keyakinan bahwasanya kita semua memiliki motivasi internal. Kembali lagi ke tempat ini, ketika si A membuli si B, jelaskan dulu, validasi dulu tindakan yang salah. Sebenarnya kita semua pernah jadi berbuat salah. Kenapa kita selanjutnya itu menanyakan keyakinan, kenapa kita kasih begitu si B itu dong? Kenapa kita bully? Apa alasan tak? Sehingga bagaimana caranya dia segitiga restitusi berjalan dengan baik. Akhirnya si A dan si B mengakui kesalahan, dan kami dan kita semua pendidik mengembalikan si A ke dalam rumpun kelas.
sehingga tidak dibenci oleh teman-temannya si B. Ini adalah segitiga restitusi yang tidak saya pelajari di ruang kelas waktu saya kuliah, baru saya dapatkan di lingkungan guru penggerak. Ini adalah puncak dari kegiatan guru penggerak untuk segitiga restitusi. Terakhir, sebelum usai kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan tentang apa yang kita laksanakan pada hari ini terkait tentang kegiatan budaya positif. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak panjang lebar Pak. Kalau terlalu panjang kasihan, terlalu lebar kasihan Bapak. Jadi ya ya karena siang jadi harus ini. Yang ini saya mau usulkan Pak. Jadi apa yang dipaparkan dari Bapak calon ya CDP itu bagus sekali. Ya, tapi kalau kita mau terapkan di sekolah kita, sepertinya ya kita boleh kata masih ragu-ragu Pak. Ini kondisi siswa kita bagaimana? Ya, kalau yang seperti ini Pak, itu sekolah-sekolah yang sudah boleh kata sudah maju dan betul-betul siswanya sudah disiplin. Kalau di TKR Pak, kalau cuma dipote-potein Pak, tidak akan mempan. Ya, dia apa namanya bahasa Makassar ditapik-tapik di sini baru mendengar dia. Ya, karena itu saya biasa kalau berbicara masalah kedisiplinan siswa di TKR atau jurusan otomotif, itu saya biasa mengibaratkan itu batu cadas yang harus berkali-kali beribu-kali digosok baru bisa menjadi batu berharga. Iya, beda dengan yang sekolah-sekolah favorit, yaitu sudah berbentuk intan, sudah berbentuk emas, tinggal dibentuk bagaimana supaya cantik. Nah kalau kita Pak dari batu Pak, iya. Ya, barangkali Pak, usulan saya bagusnya barangkali itu tentang itu apa namanya cara belajar siswa itu di absennya Pak, ya di absen kelasnya itu diberikan kode. Jadi misalnya siswa si A cara belajarnya itu kinematis, siswa si B ya audio, ya, sedangkan si C ya video, ya dia video visual, ya. Itu di apa namanya diberikan kode Pak di absennya. Jadi kita dulu pada saat mengajar langsung kita bisa loh, oh si A ini kamu duduk di depan. Nah karena dia apa namanya gelisah atau suka main-main, ada itu istilahnya tuh Pak, dia itu suka apa namanya duduk sebentar sini pindah lagi sana. Nah, mengganggu temannya karena dia tidak tenang, dia tidak senang melihat temannya tenang. Jadi pasti datang dulu yang temannya yang tenang, nah ganggu di situ. Itu yang apa namanya yang perlu kita klasifikasikan pada saat di kelas. Maka itu harus ada seperti itu di absennya Pak. Ya kalau itu tugasnya BK barangkali yang apa namanya identifikasi dan memberikan kode di absennya. Nah, terus yang kedua Pak, barangkali ya ini kalau memungkinkan apa namanya keuangan sekolah sudah saatnya nih Pak, apalagi sekolah kita ini sekolah SMKPK, sudah saatnya lah pada saat MPLS dari teman-teman yang ditunjuk bertanggung jawab nanti di MPLS, usulkan memang rancang memang nih bagaimana supaya kita menggunakan bapak-bapak TNI untuk apa namanya memberikan karakter pada siswa-siswa kita. Jangan kita Pak, tidak ada dengar. Ya, gunakan TNI Pak. Nah, seperti sekolah saya dulu Pak,
itu saya belajar dari industri. Jadi saya lihat di industri di United Tractor, begitu ternyata siswanya itu kan dia belajar 1 tahun Pak. Jadi sebelum dia memulai pembelajaran, dia 1 bulan itu dibasis di Pak Tractor. Jadi tekniknya memang yang basis. Ya, pengenalan pengenalan industri. Supaya terbentuk karakternya. Karakter disiplin, menghargai waktu, menghargai teman-temannya, menjadi seorang pemimpin, di situ semua dipelajari. Ya, itu supaya saatnya SMK 6 berubah. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sisi atas arahan yang diberikan. Terkait yang pertama mengenai gaya belajar, mungkin dari Bapak Ibu pernah melihat RPLU yang tebalnya itu 889 halaman. Ada saya punya itu tebalnya 899 halaman. Itu hanya untuk 1 kelas. Bisa dan di dalam sana itu sudah terdapat gaya belajarnya. Oh, ini orang visual, ini orang auditory, ini orangnya kinestetik. Ada gaya belajarnya. Ada juga minat belajar di dalam. Oh, ini suka tentang permesinan, ini suka tentang budayanya, ini suka bahasa, ini suka matematika. Ada. Selanjutnya ada sosiogramnya. Oh, si A itu kalau pulang sekolah dia berteman dengan ini. Kalau mau suka belajar, kalau dia mau belajar matematika, dia berteman dengan JDE. Kalau dia belajar tentang bahasa Indonesia, dia bermain sama JKL. Kalau dia main game, dia panggil JBA. Seperti itu, ada semua. Jadi kalau dia bolos atau tidak ke sekolah misalnya, kami guru BK itu sudah jelaskan di RPP yang saya bukan RPP, RPL yang saya punya. Oh, kalau si Rizky sakit, dia di sosiogramnya. Oh, dia berteman akrab sama Alif dengan Dio. Cari Alif dengan Dio. Kenapa Rizky tidak ke sekolah? Pasti nggak tahu kan? Karena itu di RPL saya itu tebal. Satu kelas itu kemarin 889 halaman. Semua identitas peserta didik mulai dari pribadinya, mulai dari sosialnya, mulai dari gaya belajarnya, dan bagaimana kehidupannya di luar sekolah, itu ada semua di 889 halaman. Itu ada, pernah simpan di sini. Tapi tidak tahu apakah ada yang pernah literasi atau tidak. Ada semua di dalam situ. Oh, ternyata si A ini suka visual. Dia tidak bisa kalau kinestetik. Oh, ini bisa visual, ini bisa auditory. Tempatkan dia, ada lokasi-lokasi bangkunya. Ada jelas sekali lokasi-lokasi bangkunya untuk kami di BK. Insya Allah saya akan terapkan itu lagi di bulan Juli ketika MPLS. Dan waktu pengolahan itu agak lama, kurang lebih sekitar seminggu, 10 sampai 14 hari terkait pengolahan datanya. Karena anak-anak sendiri yang mengisi instrumennya. Anak-anak sendiri yang mengisi instrumennya, dari hasil instrumen itu terbitlah visual, terbitlah kinestetik, terbitlah auditory. Dari segitu semua bisa simpulkan bahwa wali kelas dari acuan asesmen yang saya buat, ambil maki wali kelas, atur oh ternyata ini, oh ini si A sampai D dia visual, taruh di depan kurang tulis. Oh ini auditory, taruh di depan meja guru. Oh ini kinestetik, taruh di dekat pintu masuk. Itu seperti itu, ada semua. Saya tidak tahu di mana itu, karena terakhir saya simpan di sini. Dan itu lengkap, mulai dari teman-temannya di rumah siapa, teman-temannya di sekolah siapa, nomor HP temannya siapa, kalau belajar ke kelompok di mana, kalau belajar ke kafe di mana, siapa teman di kafe, kalau mau belajar main bola di mana main bola, siapa temannya, ada semua. Berikut dengan kontak-kontaknya. Jadi kalau serius sakit, kita cari temannya, oh siapa yang paling dekat sama dia ini. Jelas sekali. Oh ternyata informasi yang tidak membuat yang tadi di BD. Nanti informasi yang jelas. Itu sudah semua kusiapkan tahun lalu untuk kelas 1. Saya simpan RPL-nya di sini warna hijau yang tebalnya hampir 2 ring. Itu khusus untuk 1 kelas. Kalau untuk kelas lain silahkan ambil software-nya. Karena kalau saya mau print semua 7 kelas,
5 di kertas Haris. Iya, saya takutnya juga tidak dibaca. Jadi saya simpan di sini satu kelas. Yang butuh datanya silakan ambil, yang butuh kelasnya silakan ambil. Tapi untuk kemarin yang kelas 10, untuk kelas 11 dan kelas 12 belum saya asesmen. Karena yang kelas 10 dan 11 dan 12 itu saya butuh asesmen kebutuhan peserta didik, apa yang perlu kita pelajari. Itu ada semua sama saya. Itu terkait soft life. Kalau hard copy-nya itu di RPL saya. Baik, mungkin itu saja dari kami, dari calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTSN Kadin Pahala tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik, jadi yang kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.